Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimakumullah, semoga Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita dan kita dapat menjalankan ibadah mulia kepada Allah. Di antaranya adalah ibadah siam, ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmatnya untuk kita semua dan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bersyukur. Karena lambang kebahagiaan itu ada 3, dan keadaan manusia senantiasa berputar pada 3 keadaan tersebut. Yang pertama, apabila diberikan nikmat bersyukur. Yang kedua, apabila diuji bersabar. Yang ketiga, apabila berbuat salah, berbuat dosa, menyelisih tuntunan Allah, maka cepat tobat, istighfar, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita yang menyampaikan ajaran syariat dan tuntunan kepada kita sehingga kita mengenal Allah sesembahan kita. Kita mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengenal cara ibadah kepada Allah, yaitu mengenal agama Islam. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umatnya yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tema kita pada sore hari ini adalah keagungan 10 terakhir bulan Ramadan, atau agar 10 terakhir Ramadan lebih maksimal dalam beribadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ramadan dari satu sisi pembagian itu ada bagian awal, ada bagian tengah, dan ada bagian akhir. Awalnya bulan rahmat, maghfirah, dan itqun minan nar, memerdekakan para hamba dari neraka. Begitu pula pertengahan Ramadan, bulan maghfirah, bulan rahmat, dan itqun minan nar, memerdekakan para hamba dari neraka. Begitu pula akhir Ramadan adalah hari yang penuh maghfirah, rahmat, dan itqun minan nar.
sebagaimana keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini mencakup awalnya, mencakup tengahnya, mencakup akhirnya. Dan dalam hadis yang lainnya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailah. Allah memiliki para hamba yang dimerdekakan dari neraka, dan itu adalah pada tiap malam bulan Ramadan. Ini menunjukkan kemuliaan bulan Ramadan secara umum, tapi lebih khusus lagi adalah 10 terakhir bulan Ramadan. Mengapa 10 terakhir bulan Ramadan merupakan hari-hari dan malam-malam paling istimewa? Yang pertama adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Bahwasanya amalan-amalan itu tergantung pada akhirnya. Maka apabila semakin berakhir bulan ini, kemudian bisa semakin baik, semakin maksimal, maka itu tanda bahwa Ramadan kita adalah Ramadan yang sukses insya Allah. Kemudian yang kedua, kenapa 10 terakhir itu paling mulia? Jawabannya adalah karena ketika manusia sudah menjalankan satu amal, terkadang mengalami kelelahan. Ketika sudah capek, sudah lelah, maka dia mulai mengalami penurunan dalam beramal. Terlebih lagi manusia ketika sudah mendekati hari raya, sudah ada kesibukan-kesibukan yang lainnya, sibuk dengan rumahnya, sibuk dengan pakaiannya, sibuk dengan aneka ragam makanannya dan lain sebagainya. Maka saat manusia banyak lengah, saat umumnya manusia mulai mengadakan atau mengalami penurunan, maka saat itulah terdapat sebab dilipat gandakan pahala. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tubalil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang asing. Siapa orang-orang yang asing itu? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alladzina yasluhuna idza fasadan nas, yaitu orang-orang yang memperbaiki diri di saat banyak manusia rusak. Begitu pula saat manusia malas dalam beramal, kemudian ternyata sebagian umat Islam ada yang lebih sungguh-sungguh, lebih semangat, maka di situ ada nilai lebih. Oleh karena itu, sholat malam merupakan sholat sunnah paling utama. Kenapa? Saat itu banyak lalai. Begitu pula kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak puasa Sya'ban. Karena bulan Sya'ban, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, syahrun yaghfalun nasu anhu, banyak manusia lalai. Maka Rasulullah lebih semangat. Di situ ada nilai lebih. Begitu pula ketika memasuki 10 terakhir, ternyata banyak manusia justru mulai mengalami penurunan ibadah dan amalnya. Sholat tarawihnya mulai softnya maju mundur, itu mulai maju artinya berkurang ya.
Begitu pula berkaitan dengan memberikan buka mulai lemes, atau mungkin sholat tarawihnya asalnya panjang, mungkin lebih milih yang cepat-cepat. Maka saat manusia mengalami futur, mundur dalam beramal, maka disitulah saatnya muncul sebab dilipat gandakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kenapa 10 terakhir bulan Ramadan merupakan hari-hari paling mulia? Karena ketika seorang maksimal ibadahnya pada hari-hari terakhir, maka pengaruh amalnya di hari-hari berikutnya lebih kuat. Ketika akhir-akhir Ramadan dia lebih maksimal, lebih baik amalnya, maka itu berdampak pada waktu-waktu berikutnya. Mungkin Anda mengetahui makanan, ketika suapan terakhir itu adalah suapan yang enak, maka rasanya tidak hilang-hilang. Begitu pula dalam beramal, dalam beribadah, ketika di akhir-akhir Ramadan semakin baik, maka itu efeknya lebih lama. Maka harapan kita ketika Ramadan semakin akhir semakin baik, itu lebih mengaruhi keimanan kita, lebih berdampak pada takwa kita dan amal soleh kita semua dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, para jamaah rahimakumullah, kenapa 10 terakhir merupakan hari-hari paling mulia? Karena pada 10 terakhir ini terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa fihi lailatun khairun min alfi syahr, man hurrima khairaha faqad hurim, man hurima khairaha faqad hurim. Yang mana pada bulan Ramadan itu ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yang mana siapa yang terhalang dari kebaikan, maka berarti dia terhalang dari kebaikan pada bulan tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang agungnya Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Lailat wa ma adraka ma Lailatul Qadar, tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Pertanyaan ini menunjukkan pengagungan. Litahwil, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Apa tafsirnya? Tafsirnya adalah seperti disebutkan oleh para a'immah, di antaranya Imam Mujahid, yaitu ahli tafsir pada zaman tabi'in, murid Ibnu Abbas, siyamuha wa qiyamuha wal amalu fiha khairun min alfi syahr. Puasa saat itu siangnya, kemudian Lailatul Qadar. Kemudian sholat malam atau qiyam Ramadan atau tarawih pada malam itu. Begitu pula amal-amal soleh saat itu lebih baik dari orang yang beramal selama 1000 bulan pada hari-hari yang lainnya. Maka ini adalah kesempatan yang Allah berikan kepada para hamba Allah yang Allah pertemukan dengan bulan Ramadan. Allah pertemukan dengan 10 terakhir dari bulan Ramadan, akan dia meningkatkan amal solehnya. Karena mulianya Ramadan tidak manfaat tanpa adanya amal soleh. Malam Lailatul Qadar yang mulia tidak akan memuliakan kita tanpa kita memuliakan amal kita, tanpa kita memuliakan diri kita dengan
amal-amal saleh. Sebagaimana tempat-tempat mulia Makkah, Madinah tidak dapat memuliakan penghuninya tanpa amal saleh, begitu pula nasab yang mulia tidak akan dapat memuliakan dirinya tanpa amal saleh, tanpa keimanan. Begitu pula ketika bulan Ramadan, 10 terakhir bulan Ramadan, Lailatul Qadar, malam yang mulia, tidak akan memuliakan kita tanpa kita memuliakan diri kita dengan amal-amal saleh, dengan meningkatkan keikhlasan kita, meningkatkan takut kita, meningkatkan harap kita, meningkatkan khusyuk kita, menghilangkan penyakit-penyakit hati, meningkatkan amal-amal perbuatan. Ada sholat tarawih, sholat qiyam Ramadan, ada baca Quran, ada sedekah dan lain sebagainya, yang dengan amal-amal itu harapan kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dengan dilipat gandakan amal kita semua. Karena apabila seorang mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar dengan amal dia, berarti dia mendapatkan kebaikan. Tapi kata Nabi SAW, siapa yang terhalang dari kebaikan, berarti dia tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah merahmati kita semua. Lailatul Qadar ini dahulu diperhatikan Nabi SAW. Beliau bersabda, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada 10 terakhir dari bulan Ramadan. Nyari Lailatul Qadar bukan kemudian lari ke gua, bukan, tapi dengan apa? Dengan memperbanyak ibadah. Dalam hadis yang lainnya, baginda Nabi SAW bersabda, taharrau Lailatul Qadar fil witri minal ashril awakhir. Carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil dari 10 terakhir bulan Ramadan. Begitu pula Nabi SAW menyebutkan pada 7 terakhir dan seterusnya. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menyimpulkan tentang Lailatul Qadar ini. Kata beliau, innaha fil autar wa annaha tantaqilu. Intinya Lailatul Qadar itu dipastikan terjadi pada 10 terakhir bulan Ramadan, dan itu terjadi pada malam-malam ganjil, tapi sifatnya adalah berpindah-pindah. Bisa jadi terjadi pada malam 21, bisa terjadi pada malam 23, bisa terjadi pada malam 25, bisa terjadi pada malam 27, bisa terjadi pada malam 29. Yang intinya siapa yang sungguh-sungguh pada 10 terakhir, maka dia akan mendapatkan malam tersebut dengan amal solehnya. Kenapa dirahasiakan? Di antara hikmahnya adalah ini termasuk bagian daripada kasih sayang Allah kepada para hambanya, supaya terus semangat, tidak hanya fokus pada waktu tertentu. Dengan demikian akan semakin banyak amal dia, semakin banyak ibadah dia, semakin baik amal solehnya. Kenapa? Karena dia merasa semua ini adalah kesempatan untuk berlomba-lomba dalam mendapatkan malam yang mulia Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi SAW ketika masuk 10 terakhir tidak sama dengan 10 pertama, tidak sama dengan ketika berada pada 10 tengah. Dan memang secara umum di waktu akhir-akhir itu lebih mulia daripada waktu awal-awal. Coba hari Jumat itu hari mulia. Selama 1 minggu paling mulia hari Jumat.
Sehingga Nabi menyebutkan beberapa amal khusus hari Jumat, seperti membaca surat Al-Kahfi, seperti banyak membaca sholawat, seperti termasuk waktu mustajabah doa. Tapi yang paling mulia dari hari Jumat adalah bagian akhir, sehingga disebutkan waktu mustajab lebih khusus adalah di bagian akhir hari Jumat. Begitu pula Ramadan yang paling mulia adalah bagian daripada akhir. Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan tentang bagaimana dahulu Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 terakhir bulan Ramadan. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarah wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah itu mengencangkan ikat pinggangnya. Di antara maknanya adalah kinayah, fokusnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk ibadah. Perhatikan, kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam lebih banyak fokus ibadah? Kenapa beliau sungguh-sungguh ibadah? Padahal beliau sudah diampuni dosanya yang sebelumnya maupun setelahnya. Maka yang pertama adalah ini menunjukkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika mengetahui adanya kesempatan lebih mulia, beliau meningkatkan. Dan kita umatnya juga diharapkan demikian. Ketika mengetahui di situ ada kemuliaan, maka kita lebih sungguh-sungguh, dan itu tanda di antara tanda-tanda keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Rasulullah, keimanan kita kepada hari akhir. Karena tatkala Allah memberikan kabar gembira dengan kemuliaan amal, kita bersungguh-sungguh dengan amal tersebut. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, kesungguhan seorang dalam ibadah kepada Allah itu merupakan kesadaran dia akan dirinya sendiri, bahwa seorang hamba itu ketika beramal itu manfaatnya kembali kepada dirinya sendiri. Dia sadar, dia meyakini, dia mengimani beramal ini manfaatnya untuk kita. Man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamil abid. Siapa melakukan kebaikan, kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa melakukan keburukan, keburukan itu kembali kepada dirinya juga. Wa ma rabbuka bidzallamil abid. Allah Tuhanmu tidak pernah menzalimi para hambanya. Semua kebaikan akan Allah catat dan Allah akan membalasnya. Semua keburukan juga ada catatannya, tidak akan tertukar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan tertukar antara amal baik dia dengan amal buruk dia. Begitu pula tidak akan tertukar antara amal dirinya dengan amal orang lain. Amal dia pasti bermanfaat baginya, terutama pada hari kiamat kelak, hari yang tidak bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat dari penyakit-penyakit hati. Hati yang selamat dari perbuatan menyekutukan Allah, yang hatinya bergantung kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Maka seorang muslim hatinya di dunia akan selamat dari penyakit-penyakit hati, akan mendapatkan keselamatan pada hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika datang 10 terakhir bulan Ramadan, beliau adalah ahya lailahu. Beliau menghidupkan malam-malamnya, menunjukkan apa? Peningkatan yang luar biasa. Menghidupkan malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempatan untuk menghidupkan malam
ini dengan amal banyak. Di antara paling mulia adalah qiyam Ramadan, akan lebih dipanjangkan sholatnya, lebih dipanjangkan sholatnya, lebih tumakninah sholatnya, bukan malah jadi makmum senengannya gugupi imami. Kalau imam panjang sedikit kemudian jadi bahan omongan, padahal panjangnya juga yang sifatnya wajar, tidak sampai seperti dahulu pada zaman Rasulullah. Sholatnya luar biasa, sampai Aisyah radhiyallahu ta'ala mengatakan, wala tas'al antulihinna wa husnihin, jangan tanya Anda tentang bagaimana lama sholat Rasulullah dan bagaimana bagusnya sholat Rasulullah. Berarti sholat Rasulullah lama dan bagus sekali. Bahkan pernah membaca Al-Baqarah selesai, dilanjut Ali Imran selesai, dikira sahabatmu selesai, ternyata sambung, dilanjut surat An-Nisa. Dahnya kita yang seperti itu mungkin awalnya masjidnya penuh, akhir-akhir tinggal imamnya sendirian. Itu menunjukkan apa? Iman kita tidak seperti imannya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana mereka dalam beramal saleh. Saatnya mereka meningkatkan, mereka luar biasa. Tapi mereka ketika semangat beramal tetap dalam koridor syariat, tetap berada pada tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam beramal itu dibilang sungguh-sungguh, tapi tidak boleh sungguh-sungguh tapi pada hal-hal dan amalan yang tidak ada tuntunnya dalam agama kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu pula baca Al-Quran pada malam-malam hari, termasuk bagian daripada menghidupkan malam-malam sebelum terakhir. Begitu pula doa, juga bagian daripada menghidupkan malam-malam terakhir. Begitu pula termasuk sahur. Ini jangan dianggap seperti biasa makan, tapi itu bagian daripada ibadah. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makanlah sahur karena sahur itu ada barokahnya, ada kebaikan. Dan ketika seorang bangun akhir malam, mungkin dia sudah sholat tarawih malamnya, maka dia ada kesempatan baca Quran, di antaranya doa. Karena malam-malam terakhir itu termasuk bagian daripada sebab dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fayaqul man yad'uni fastajibulah wa man yas'aluni fa utiyahu au fastajibulah. Barang siapa Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan mengatakan, siapa yang berdoa aku akan kabulkan, siapa yang minta aku akan beri. Itu bagian daripada hikmah daripada makan sahur. Terkadang seorang berat untuk bangun di akhir malam, tapi ketika untuk sahur maka dia lebih semangat. Di samping sahur itu manfaatnya untuk membantu ibadah siang hari. Di antara manfaatnya juga supaya dia semangat untuk beramal, tidak mudah lelah. Banyak sekali manfaat daripada sahur. Jadi intinya jangan lupa malam-malam 10 terakhir lebih dimaksimalkan, Kemudian lanjutan hadis tadi, di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wa aiqadha ahlahu, Rasulullah membangunkan keluarganya. Ini menunjukkan apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya maksimal ibadah untuk dirinya, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngajak keluarganya. Dan ini adalah bagian dari mengamalkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Apa tafsirnya? Sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, allimuhum wa adibuhum,
cara menjaga keluarga dari api neraka adalah dengan mengajarkan mereka agama Allah dan mengajarkan kepada mereka adab-adab Islam. Alimuhum wa adibuhum, ajarkan kepada mereka dan didiklah mereka. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita perlu mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana supaya kita juga perhatian dengan pendidikan keluarga, karena keluarga itu apabila baik maka akan memunculkan masyarakat yang baik. Apabila masyarakat baik, masyarakat soleh, maka akan menulurkan yaitu negara yang baik, orang-orang yang soleh. Dengan demikian akan memberikan barokah bagi orang banyak. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk bumi, penduduk desa, penduduk kota, penduduk negeri amanu, mereka beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa, la fatahna alaihim, sungguh kami, kata Allah, akan bukakan barokat. Allah tidak menyebut barokat, tapi barokat, barokah dari langit. Hujan yang manfaat, kalau hujan tidak sampai memunculkan musibah. Barokat minas sama, hujan manfaat bagi manusia, hujan manfaat bagi hewan-hewan, hujan manfaat bagi ikan-ikan, hujan manfaat bagi pepohonan. Dan apabila hujan itu manfaat bagi hewan, kembalinya kepada manusia. Apabila manfaat bagi tumbuh-tumbuhan, manfaatnya juga kembali kepada manusia. Minas samai wal ar, dan dari bumi tanam-tanaman akan subur dan seterusnya. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu wa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi karena mereka mendustakan, maka kami siksa dengan sebab apa yang mereka perbuat. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimakumullah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, muru auladakum bis salat li sab'in wadribuhum li ashrin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat saat usia 7 tahun. Jika tidak, kemudian mencapai 10 tahun, kemudian tidak mau sholat, maka pukullah dia. Tapi pukulan di sini bukan pukulan yang melukai, bukan pukulan yang menyiksa, tapi pukulan yang mendidik, supaya anak itu tahu kalau itu salah. Jadi sekedar dia tahu kalau itu salah, bukan penyiksaan, bukan melukai, tapi darbu ta'dib, pukulan yang mendidik. Dan itu bagian daripada wasilah dalam mendidik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian para salaf juga demikian. Mereka perhatian dengan keluarga mereka. Oleh karena itu Ramadan ini madrasahnya luar biasa. Hendaknya kita ambil pelajaran-pelajaran yang maksimal, terutama sisa terakhir bulan Ramadan ini. Apabila kemarin amal-kamal kita sudah baik, maka hendaknya kebaikan dilanjutkan dan ditingkatkan. Apabila amal-amal kita kemarin kurang, maka hendaknya pada sebelum terakhir kita tingkatkan, kita maksimalkan, kita evaluasi, kita muhasabah. Ya apa poso kita kemarin selama 20 hari ini, kira-kira bagaimana? Apakah maksimal apa tidak? Kita koreksi hati kita, kita koreksi perbuatan kita, kita koreksi lisan kita. Karena puasa tidak hanya tidak makan, tidak minum, tapi ada maksud agung yang Allah kehendaki. Begitu pula sholat tarawih kita, apakah rajin apa tidak? Kemudian apakah kita khusyuk apa tidak? Apa asal selesai? Menganggap sholat tarawih itu amal borongan, asal selesai? Tidak, itu ibadah agung. Terutama qiyam Ramadan, sholat tarawih pada sebelum terakhir, kemudian terjadi Lailatul Qadar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qiyam Ramadan, salat tarawih atau qiyam Ramadan dengan dasar iman dan berharap, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula bacaan Quran kita. Mari kita evaluasi pada akhir-akhir Ramadan ini. Bagaimana bacaan kita? Sudah sampai mau masuk 20. Berapa sekarang? 19 apa 18? Ya. Sudah sampai berapa juz? Nah, maka itu perlu kita evaluasi. Apa lebih cepat harinya? Apa lebih cepat atau lebih banyak amalan kita? Maka itu kita evaluasi. Begitu pula termasuk di akhir-akhir Ramadan ini ada syariat zakat fitri. Maka itu juga ibadah mulia. Ibadah mulia yang disyariatkan untuk mensucikan harta seorang, untuk mensucikan jiwa orang, dan untuk memberikan makan kepada fuqara wa masakin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zakatul fitri tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Zakat fitri itu adalah untuk membersihkan orang yang puasa. Karena puasa kita walaupun bagaimana tetap ada kekurangan. Mungkin karena perbuatan kita, mungkin karena lisan kita, amal kita kurang, sehingga adanya zakat fitri adalah untuk membersihkan daripada jiwa-jiwa kita. Kemudian untuk memberikan makan kepada fuqara dan masakin. Oleh karena itu, zakat fitri itu bukan di awal Ramadan. Zakat fitri bukan di pertengahan Ramadan, tapi zakat fitri itu di akhir Ramadan. Karena tujuan membersihkan orang yang puasa dan tujuannya memberikan makan kepada orang fuqara miskin, terutama pada saat hari raya. Jangan sampai ada orang fakir miskin yang dia kelaparan. Maka di akhir, hanya saja dibolehkan, sebagaimana disebutkan oleh sebagian sahabat, diakhirkan atau diajukan 1 hari atau 2 hari sebelum hari raya. Atau mungkin kalau alasannya tidak cukup waktunya untuk membagi, diajukan sedikit, bukan langsung diambil tengah awal. Itu tidak sesuai dengan maksud daripada zakat fitri. Karena zakat fitri itu di akhir. Semakin akhir semakin baik, selama tidak dilakukan setelah sholat hari raya. Begitu pula zakat mal, ma'asyiral muslimin. Apabila Allah berikan rezeki, mungkin hitungan haulnya itu setelah Ramadan, nggak apa-apa diajukan pada bulan Ramadan, biar lebih semangat dalam menunaikan. Dan bulan Ramadan terkadang kebutuhan manusia lebih banyak. Maka sahabat Utsman dahulu mengatakan, syahrus siyamikum syahruz zakatikum, bulan puasa kalian adalah bulan zakat kalian. Semoga masyarul muslimin semakin akhir Ramadan semakin baik amal kita, niat kita juga semakin baik, sehingga ibadah Ramadan kita mengantarkan kepada ampunan Allah, mengantarkan kepada rahmat Allah, mengantarkan kepada dibebaskan kita dari api neraka, mengantarkan kita kepada ketakwaan, begitu pula mengantarkan kepada amal kita yang berlipat ganda. Dan semoga kita beramal kemudian pas Lailatul Qadar, sehingga mengalahkan puluhan tahun beramal di luar Ramadan. Dan ketika kemungkinan Lailatul Qadar, maka jangan lupa untuk berdoa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang mengampuni, yang menghapus dosa. Tuhibbul afwa, Engkau cinta kepada pengampunan, penghapusan dosa. Maka ampunilah aku, hapuslah dosa-dosaku. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan dan kekuatan untuk melanjutkan amal soleh yang mulia di bulan mulia
dan semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa, karena Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amal itu dari orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita semua. Subhanallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.